Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa unsidat li Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Busti rahimahullah. Dzul aqli la yaslam min jahilin yasumuhu dhulman wa i'natan falyahtaris silma ala harbihi wal yalzamal insata. Dan kita masih di dalam fasal Babus Syafaqah wan Nasihah ila Angal. Kita masih menjelaskan tentang bab mengasihi sesama dan saling memberi nasihat. Dan Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Busti rahimahullah, beliau membuat sebuah syair yang sangat indah dan bermakna. Dzul aqli la yaslam min jahilin. Orang yang mempunyai akal, la yaslam min jahilin, tidak akan selamat daripada orang yang bodoh. Yasumuhu dhulman, yang memaksanya untuk berbuat sesuatu yang menyulitkannya karena kezaliman orang yang bodoh itu. Wa'inatan, dan yang meletakkannya dalam situasi yang tidak membuatnya senang. Falyahtari silmah ala harbih, maka hendaknya orang yang berakal itu lebih memilih kedamaian, berdamai, daripada memeranginya atau memusuhi orang yang bodoh itu. Wal yalzamil insata, dan hendaknya dia melazimi diam, tidak banyak berbicara. Insata, jika seumpama orang yang bodoh itu berteriak dan berbicara. Kita masih membahas tentang bagaimana cara menghadapi perilaku orang yang tidak baik kepada kita. Dan semua yang disampaikan oleh para
cendekiawan, para orang-orang yang bijak, semuanya itu sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu yang tercantum dan terkandung dalam wasiat Nabi kepada sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'al hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi semua tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapan yang bijak semuanya bersumber daripada hadisnya Nabi, yang artinya hendaknya engkau bertakwa dimanapun kalian berada dan bagaimanapun keadaanmu. Yang kedua, hendaknya kalian membalas sebuah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan yang ketiga, hendaknya kalian berbudi pekerti atau berperilaku baik kepada semua manusia. Nah, itu adalah jima kullil khair, kesimpulan dari semua kebaikan. Letaknya dalam 3 hal itu. Cuma perinciannya sangat panjang. Di antara perinciannya adalah yang disebutkan oleh penyair tadi, di mana katanya kalau ada orang yang bodoh, berbicara lantang, menghina dan mencela serta mencerca kamu, hendaknya kamu diam. Karena biasanya orang yang baik itu tidak akan selamat daripada cercaan orang yang zalim. Yang tentunya tidak ada orang yang zalim, orang yang berperilaku tidak baik, orang yang jahat, orang yang buruk kelakuannya kecuali karena kebodohannya. Kalau dia itu tahu dengan hakikat apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia akan melakukannya. Makanya disebut orang bodoh. Jadi orang yang ahli maksiat itu ada orang bodoh. Bahkan disebutkan lain, sifat yang melekat kepada orang yang kelakuannya tidak baik dan suka menzalimi orang itu dengan alladzina yadlimuna anfusahum. Mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri. Atau dalam ungkapan lain dalam Al-Quran, alladzina asrafu ala anfusihim. Jadi mereka yang merelakan dirinya dalam kesengsaraan. Jadi sifat-sifat yang sama sekali tidak terpuji. Dan yang semuanya itu karena kebodohan dia. Kalau dia tahu dengan hakikat sesuatu, sebagaimana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dia tidak akan melakukannya. Begitu pula kita sebagai sasaran daripada perilaku yang tidak baik itu, kita harus tahu maksud dan tujuan daripada perilaku yang tidak baik dari orang-orang bodoh itu. Maksudnya apa? Tujuannya itu adalah ujian buat kita, cobaan buat kita. Nanti kita tinggal lihat bagaimana reaksi kita terhadap perilaku yang tidak baik itu. Kalau reaksi kita menghadapinya dengan kebaikan, dengan sukarela, lapang dada, dan tidak terpaksa, maka itu menunjukkan bahwasanya kita berakhlak mulia, dan yang terjadi kepadanya adalah untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau seumpama kita menghadapinya dengan penuh sambatan, atau kita menghadapinya dengan reaksi membalas, atau kita menghadapinya diam karena kita tidak mampu untuk menolaknya dan menyanggahnya serta menghadapinya, diam akhirnya. Tapi setelah tidak ada di depannya, dia ngomong sana, ngomong sini, fitnah sana, fitnah sini, yang berkaitan dengan orang yang melakukannya itu berarti pertanda bahwasanya dia bukan orang yang berakhlak yang baik.
Dan juga pertanda bahwasanya yang terjadi kepada dirinya itu adalah akibat atau sebab daripada ulahnya sendiri, karena dia itu adalah orang yang banyak dosa sehingga diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya dengan ketidakenakan ini. Berdasarkan hadis Nabi SAW, seseorang tidak akan atau tidak mengalami suatu kesulitan maupun kesengsaraan walaupun seperti kakinya tertembus oleh duri, ataupun mengalami kesumpekan, mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, apapun itu, kecuali Allah Ta'ala akan mengampuni dengannya dosa-dosanya. Nah, jadi dari sini kita mengerti, oh ternyata apa yang terjadi itu sebenarnya bukan suatu yang buruk buat kita, tapi suatu yang baik. Nah, cuma bagi mereka yang tidak mengetahui akan hakikat yang semacam ini, seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dia mengira bahwasanya ini adalah suatu tindakan yang harus dibalas dengan tindakan yang serupa. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tidak. Itu bukan standarisasi orang yang bertakwa, bukan standarisasi orang yang baik, tidak. Akan tapi itu adalah orang yang tidak baik. Itu adalah sifat para munafik yang semacam itu. Nah, karena apa? Karena hakikatnya sesuatu itu adalah yang terjadi semuanya dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu kalau disalahkan ya salah. Walaupun kita terkadang kita harus menyalahkan manusia itu untuk mendidik, tapi nggak menyalahkan secara 100%. Kenapa? Pada dasarnya tidak ada ceritanya seorang manusia itu di antara kesenangannya dan kegemarannya dimarahi orang. Ada? Aku pengen dia dimarahi orang. Suatu keinginan dan cita-cita itu? Tentunya tidak. Jadi artinya apa? Kalau seumpama ada seorang manusia yang kemudian terjerumus dalam sebuah kesulitan ataupun permasalahan, nah itu karena sesuatu yang tidak disengajanya. Karena setiap orang itu harapannya, keinginannya, cita-citanya, angan-angannya selalu terkait dengan yang enak-enak yang dirasakan oleh hawa nafsu. Pengen disenangkan, pengen dibahagiakan, pengen dihormati, pengen dimuliakan dan sebagainya. Nah, itu keinginan manusia. Nah, tapi kalau soal keinginan manusia tertentu itu misalnya keinginannya itu adalah supaya dia itu dicela, dimaki, nggak ada ceritanya itu. Nggak ada. Walaupun orang soleh nggak suka digitukan, cuma dia sabar saja. Nah, jadi maka dari itu kita harus sadar, oh ternyata dia melakukannya itu karena terpaksa mungkin, atau karena ketidaktahuannya dia, atau karena dia itu tidak terdidik, atau yang lainnya. Nah, tapi bagi kita yang sudah mengetahui, seperti sekarang kita belajar bagaimana cara menyikapi yang semacam ini, tentunya kita harus memakluminya. Tapi justru jadikan sebuah tantangan kepada kita untuk menjadikan sebab dan akibat yang baik kepada pelakunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebaik-baik tauladan bagi kita semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika menegur, menghardik sahabatnya yang salah, nyata-nyata salah, itu tidak langsung dihardik dan ditegur di depannya, tapi dengan cara-cara singgungan saja. Sehingga disebutkan dalam hadisnya itu banyak kita dapatkan, ma balu aqwamin yu'zunani fi nasabi. Kenapa sih ada juga orang-orang yang
mengganggu aku dalam nasabku dengan mengatakan bahwa nasabku itu tidak bermanfaat kepadaku. Nah, itu kan ada hadis yang semacam itu. Dalam hadis lainnya sebut mabalu rijalin. Kenapa sih orang itu gini. Nah, gitu. Sebagaimana juga yang diucapkan kepada Sayyidina Ibn Umar. Untuk menyinggung dirinya sebenarnya. Untuk menghimbau dan memotivasi dirinya. Dengan dia mengatakan, ya Ibn Umar. La takun mithil fulan. Kan yagumul lail sumatarokah. Wahai bin Umar, hendaknya kamu itu jangan jadi seperti orang itu loh. Dulu dia suka bangun malam, sekarang enggak lagi. Nah, gitu. Nggak disebutkan orang itu siapa. Bisa jadi orang itu enggak ada. Bisa jadi orang itu adalah beliau sendiri, Ibn Umar itu sih. Sahabat itu. Tapi dengan cara yang baik. Oleh Nabi SAW diungkapkannya. Nah, begitu pula. Adalah Nabi kita Muhammad SAW mempunyai seorang pembantu yang kumpul dan bersama Nabi dari semenjak kecilnya. Siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah putra daripada Ummu Sulaim.
oleh budaknya itu, yang membunuh itu adalah perempuan ini. Akhirnya apa? Ini dia bijak. Dia orang soleh. Akhirnya apa? Dia dilepaskan, dikasih sesuatu sebagai bekal di jalan. Walaupun dia sudah bersumpah-sumpah, aku tidak melakukannya. Tapi dia nggak percaya. Diusir lagi, jalan lagi sendiri. Sampai kemudian melihat ada sekelompok orang yang sedang memukul-mukul orang, menyiksa orang. Ternyata orang itu disangkanya atau dituduh mengambil barang daripada orang tersebut, orang-orang yang memukulinya itu. Akhirnya dikatakan, kenapa dia kok dipukul, kata perempuan yang salihah ini. Oh iya, dia itu telah mengambil uang kami. Berapa uang diambil? 2 dinar. Kebetulan dia dikasih sama orang bijak itu 2 dinar. Kasihkanlah 2 dinar itu. Udah, ini ambil 2 dinar, lepaskan orang itu. Akhirnya dilepaskan karena permintaan perempuan itu. Karena uangnya sudah dikembalikan. Sudah, akhirnya orang itu terima kasih kepada perempuan ini kan. Nah, maka kemudian keduanya itu dipastikan dia akan bekerja sama untuk berjualan. Oh baik, silakan, ayo biar kita tidak tergantung pada orang, dengan kamu tidak mencuri, gitu maksudnya. Akhirnya, baik kalau begitu kita harus pergi, jangan di sini, kalau di sini kita nggak bisa. Oh siap, katanya perempuan itu. Kita mau pergi ke luar pulau gitu. Maka kemudian pada hari yang dijanjikan ketemu di pelabuhan. Katanya si orang itu, kamu naik duluan ke kapal. Naik sama-sama, enggak kamu duluan, nanti aku menyusul. Akhirnya betul dia naik. Begitu naik langsung ditutup kapalnya. Setelah itu orang itu nggak muncul, tunggu-tunggu sama perempuan itu, mana orang itu nggak muncul. Sampai di tengah laut, orang-orang yang ada di kapal itu kemudian mengajaknya untuk berbuat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia tidak mau. Itu sesuatu yang dosa. Kamu harus mau karena kamu itu dijual kepada kami. Jadi ternyata orang tadi itu menjualnya dan dia mengaku ini adalah budaknya, dijual. Akhirnya dia mengatakan kalau tidak. Nah, ketika itulah dia mungkin berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah selamatkanlah diriku, aku sendiri perempuan di tempat ini. Semuanya laki-laki. Subhanallah, akhirnya kapal itu karam dan semuanya tenggelam. Dan dia selamat karena dia itu megang satu kayu. Ketika pada suatu waktu dia itu sudah berada di tepi laut, kelihatan sama seorang, dia heran kok ada orang yang ada di atas kapal dalam keadaan tidak sadar, tapi kok dia selamat gitu. Nah, akhirnya diselamatkan oleh seorang hakim di tempat itu. Nah, diceritakan semuanya kehidupannya. Dia percaya di peristri. Senang dia, bahagia bersama hakim yang bijak itu. Faham? Tapi nggak lama kemudian meninggal. Setelah meninggal, maka kemudian raja pada waktu itu bingung mencari siapa penggantinya. Ternyata yang dipilih untuk penggantinya itu adalah perempuan itu. Kenapa? Dia seorang yang cerdas, seorang yang bijak, seorang yang adil dan solihah. Kemudian akhirnya apa? Dia menjadi hakim. Subhanallah, ketika menjadi hakim, orang-orang yang pernah terkait dengannya itu datang kepadanya. Datang suaminya yang dia itu mengadu. Lalu dia katakan, hai laki-laki, ketahuilah bahwasanya istrimu dulu itu dia tidak salah. Tapi saudara kamu ini dia itu telah menuduhnya. Dan aku adalah istrimu itu dulu. Tapi aku maafkan kamu dan aku maafkan adikmu itu. Kemudian datang orang yang bijak itu dengan budaknya. Kasih tahu kepada orang yang bijak itu, ketahuilah bahwasanya aku tidak membunuh anakmu. Yang membunuh anakmu itu adalah budakmu itu. Dan kamu harus dipenggal kepalanya karena kamu telah membunuh orang. Kemudian, dan kamu yang telah menjualku di kapal, kamu telah menjualku, kamu telah membuat kezaliman. Dan aku juga maafkan kamu. Sehingga apa? Di saat itulah kemudian itu menjadi orang yang mulia, menjadi seorang yang diambil keberkahannya sampai kemudian meninggal dunia. Nah, itu. Orang yang baik, orang yang sabar pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah itu, suaminya ingin kembali lagi kepadanya. Nggak mau dia. Paham? Karena apa? Suaminya sekarang itu adalah seorang hakim yang soleh. Sehingga dia ingin berkumpul dengannya kelak di surga. Nah, hanya kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan sifat kesabaran. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang sabar, berakhlakul karimah, mudah untuk berakhlak yang baik, dan meninggal dalam keadaan akhlak yang baik menjadi tabiat kita. Ala hadhihi niyyah, ala kulli niyatin salihah, wa ala man salih al-Fatihah.